privasi kami. Dan untuk nasabah kami, lihatlah kami sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang, lihatlah perkembangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Kita hari ini lanjutkan kembali spesial interview di Suara Pemerintah TV. Kali ini kita masih mengangkat atau membahas tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Di mana kita tahu saat ini Bank Perkreditan Rakyat ataupun BPR jadi salah satu perbankan yang berkembang karena mereka dikenal sebagai perbankan yang sangat dekat dengan masyarakat karena menyasar kepada nasabah-nasabah di daerah. Selain ada produk tabungan, kemudian ada juga deposito. Kehadiran BPR juga membantu dalam pembiayaan baik untuk usaha ataupun untuk biaya konsumsi. Sehingga keberadaan BPR ini menjadi salah satu penyokong pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan spesial interview dengan salah satu BPR terbaik, yaitu BPR Karanganyar, Bank Perkreditan Rakyat Karanganyar yang kemarin juga baru mendapatkan satu apresiasi, satu penghargaan yang diberikan oleh media suara pemerintah.id dan juga perusahaan riset dan bisnis dari Tas Enco Indonesia, yaitu penghargaan Indonesia BPR Award 2021. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk BPR Karanganyar. Telah hadir pula di sini yaitu Bapak Wisnu Wardana, beliau adalah Direktur Utama dari BPR Karanganyar. Nanti ke depan kita 30 sampai 1 jam kita akan bincang-bincang tentang seperti apa BPR Karanganyar sehingga bisa sampai mendapatkan penghargaan Indonesia BPR Award 2021. Dan sudah hadir juga kita bincang-bincang nanti dengan pemimpin umum Suara Pemerintah.id yaitu Bapak Arief Munajat. Sebelumnya Pak Arief dan Pak Wisnu izinkan kami untuk memutar terlebih dahulu video profil media Suara Pemerintah.id. Silakan Mas Bagas untuk memutar videonya. Peran media sangat penting sebagai sumber informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat serta semua pihak yang berperan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung dan bahu-membahu membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, Suara Pemerintah.id, sebuah media digital yang menyuguhkan berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah. Suara Pemerintah.id diluncurkan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, kredibel, dan akurat. Suara Pemerintah.id memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah. Suara Pemerintah.id menyajikan berbagai informasi seputar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, potensi wisata dan ekonomi daerah, juga ulasan informasi dari berbagai sektor keuangan dan swasta yang mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia yang sejahtera. Sajian berita di Suara Pemerintah.id disuguhkan dengan konten visual yang menarik dan informatif, sehingga memudahkan netizen dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai informasi terbaru seputar program, kinerja, dan prestasi yang diraih pemerintah. Simak berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah di suarapemerintah.id. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama-sama profil media Suara Pemerintah.id dan sudah saya undang juga yaitu pemimpin umum dari
media suara pemerintah.id, itu Bapak Arief Munajat. Sebelum kita berbincang-bincang dengan BPR Karanganyar, dengan Pak Wisnu Wardana, selaku Direktur Utama BPR Karanganyar, saya persilakan dulu Pak Arief Munajat untuk menyapa, untuk berkenalan dengan rekan-rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia, dan juga pada undangan kita yang terhormat Bapak Wisnu Wardana. Silakan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Suara Pemerintah TV, dan tentunya salam hormat saya untuk Pak Wisnu Wardana yang telah memberikan waktunya untuk dapat berbincang-bincang dengan kami. Tadi sedikit Pak Wisnu dan teman-teman Suara Pemerintah TV, para pemirsa juga sudah menyaksikan profil dari Suara Pemerintah.id. Alhamdulillah, Suara Pemerintah TV dengan sekian waktu yang telah berjalan baru saya katakan, tetapi sudah mempunyai banyak prestasi dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, telah mendapatkan perhatian juga beberapa perkembangan-perkembangan yang menarik, yang tentunya ini kedua kalinya bagi kami dari Suara Pemerintah melakukan aktivitas awarding. Sebelumnya juga kami telah melakukan aktivitas awarding khususnya untuk BUMN dan BUMD. Dan kemarin Bapak Wisnu Wardana mewakili BPR-nya telah ikut juga untuk join, untuk berpartisipasi di event Indonesia BPR Brand Award. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Pak Wisnu Wardana. Saya mengulas mengenai Suara Pemerintah.id adalah bahwa Suara Pemerintah.id kita hadir untuk dapat lebih berkontribusi kepada pemerintah dan mengajak sekalian rekan-rekan khususnya Pak BPR, Pak Wisnu Wardana untuk sama-sama berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Saya dan bersama teman jajaran di Suara Pemerintah.id sesuai dengan industrinya, yaitu portal, kita ingin berkontribusi lebih besar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harapan kami bahwa Suara Pemerintah.id beserta teman-teman, beserta industri dari BPR, BUMN, BUMD, serta kementerian dan lain-lainnya dapat lebih meningkatkan kontribusinya. Dan tentunya Suara Pemerintah.id sendiri di perusahaan di internal kami mempunyai sebuah produk juga Pak, agency, yaitu Media Aids Indonesia. Media Aids Indonesia ini lebih kepada bisnis komersial dari kami, karena di dalam Media Aids Indonesia ini ada beberapa hal yang sudah kita miliki. Salah satunya adalah divisi media rilis. Mungkin Pak Wisnu Wardana sempat kaget dengan aktivitas BPR kita kemarin, karena begitu banyak media-media online yang membahas, yang menayangkan liputan-liputan aktivitas dari BPR Award tersebut. Nah, itu adalah satu divisi dari kami, khususnya divisi PR dalam melakukan aktivitas kampanye. Karena kenapa? Karena kami yakin bahwa kita harus menjadi bagian yang tercatat di Google Search Engines, yang tercapture oleh Google Search Engine, agar kita dapat memberikan jejak digital prestasi kita untuk lebih dapat meningkatkan kepercayaan tentunya juga, dan juga awareness. Untuk itu selain tadi divisi PR, kita juga ada salah satu produk yaitu digital campaign, lebih kepada mungkin Pak Wisnu sering mendengar bagaimana lomba video YouTube, lomba foto, dan lomba-lomba lain yang sehubungan dengan digital. Alhamdulillah terakhir kami dipercaya oleh oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan aktivitas gerakan makan ayam, yaitu Gemaya, di mana pada saat Corona kemarin teman-teman di industri ayam tentunya khususnya itu dikarenakan banyaknya tutup restoran-restoran mengalami tingkat penurunan yang sangat signifikan di dalam penjualan ayam, dan tentunya ini juga sangat menurunkan harga ayam tersebut. Kami dipercaya melalui perusahaan Media Aids Indonesia untuk melakukan aktivitas campaign gerakan makan ayam. Alhamdulillah dari sisi video YouTube-nya, dari aktivitas media online-nya dan lain-lainnya kita dapat memenuhi target. Selain dari tadi gerakan makan ayam, dan juga itu juga sudah melakukan aktivitas bersama Pertamina untuk khususnya oli Fastron dan Enduro. Nah, Media Aids Indonesia ini lebih ke komersilnya Pak, sedangkan untuk Suara Pemerintah.id ini lebih kepada portalnya. Harapannya kami memperlakukan teman-teman yang berhubungan, yang menjadi stakeholder dari pemerintah itu maju bersama, untuk dapat meningkatkan produktivitas, untuk dapat meningkatkan prestasi dan inovasi. Karena kami yakin teman-teman
ingin berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya BPR, BUMN, BUMD. Karena kami ingin menghilangkan stigma yang terjadi selama ini di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pemerintah. Kami ingin meningkatkan corporate image dari pemerintah sebagai stakeholder. Kami ingin meningkatkan corporate image bagi teman-teman yang berhubungan dengan perekonomian. Artinya, kami berharap menjadi bagian yang positif dalam berkontribusi terhadap negara. Sedikit ulasan saya mengenai suara pemerintah.id dan juga Media Age Indonesia. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Mas Rahmat, kebetulan sebagai redaktur pelaksana dari suara pemerintah.id, dia sebagai host sekaligus MC. Monggo Mas Rahmat, silakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Wisnuwardana. Sama kita sekalian. Oke, silakan Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Arief Munajat, selaku pengumum suara pemerintah.id. Semoga media kita ini jadi media yang positif, media yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dari segi ekonomi, juga semua sektor yang mendukung pembangunan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan Pak Wisnuwardana untuk berkenalan sekaligus untuk menyapa para viewers, para rekan-rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia, sekaligus sedikit mengenalkan mengenai profil BPR Karanganyar ini, mengenai perkembangannya dan seperti apa kinerja positif yang dibangun sehingga beberapa waktu lalu juga diganjar penghargaan oleh suara pemerintah.id, yaitu penghargaan Indonesia BPR Award 2021. Silakan Pak Wisnuwardana untuk berkenalan dan menyapa rekan-rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Pak Rahmat, juga Pak Arief Munajat. Selamat siang. Perkenalkan, saya Wisnuwardana yang saat ini dipercaya sebagai Dirut BPR Bank Karanganyar sejak Desember 2018. BPR Karanganyar sendiri terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdiri sejak 1985. Pertama dulu namanya BKD, belum BPR, yaitu Badan Kredit Diksa. Setelah beberapa kali bertransformasi dari BKD menjadi PD BKD, menjadi PD BPR BKD, mulai 2017 kita menjadi PUD BPR Bank Karanganyar yang melayani masyarakat baik di dalam Karanganyar maupun luar Karanganyar. Produk kami banyak yang menonjol beberapa tabungan, yaitu tabungan Serikandi, tabungan Harimas, yang kita undi setiap tahun sekali. Untuk kredit kita fokus di mikro UMKM. Yang saya tekankan sejak saya pertama menjabat di sini, sebelumnya BPR Karanganyar itu sudah bertumbuh dengan baik. Cuman untuk dikenal dan promosinya terus terang masih kurang. Sejak saya menjabat 2018, saya tekankan ke teman-teman, ke stakeholder, ke semua pegawai untuk aktif di medsos, baik IG, Facebook, Twitter, atau WA. Saya tekankan supaya kita di era ini bisa meninggalkan jejak digital yang baik. Jadi setiap kita ada event, setiap kita ada acara, setiap kita ada sesuatu yang bersifat baik ke masyarakat, sedapat mungkin kita eventkan di medsos. Dan satu lagi yang ini belum banyak dilakukan di BPR lain, Karanganyar itu adalah kota kabupaten di kaki Gunung Lawu, penduduknya sekitar 1.200.000. Dan di sini itu terdapat lebih dari 50 BPR, baik pemerintah maupun swasta. Persaingannya sangat ketat. Ada satu produk dan kegiatan unggulan yang kita lakukan sejak 3 tahun terakhir, yaitu acara Gerbek Pasar. Gerbek Pasar itu adalah kita masuk ke pasar-pasar tradisional yang di Jawa ini masih banyak. Kita lakukan promosi baik tabungan maupun kredit maupun deposito dengan menggelar acara. Acara itu berupa pembukaan rekening tabungan
yang ada iringan musik organ, ada hiburan, dan ada undian yang diundi pada hari itu juga. Dan itu sangat efektif dalam beberapa tahun terakhir nasabah itu yang masuk banyak sekali. Dan untuk perkembangan kita laporkan selama 3 tahun ini kita ada peningkatan aset lebih dari 20 miliar. Dan untuk laba kita tiap tahun ada peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah selama di masa pandemi ini banyak beberapa BPR yang mengadakan perbaikan rencana bisnis, koreksi rencana bisnis bank. Alhamdulillah bank kami tidak ada. Jadi target tetap kita capai, alhamdulillah walaupun di masa pandemi ini kita masih dapat berkembang. Itu sekilas yang dapat kami laporkan Pak Matur nuwun. Terima kasih. Ya, berdasarkan riset dan juga laporan keuangan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, BPR Karanganyar ini semakin setiap tahun selalu meningkat asetnya, begitu juga jumlah nasabahnya, dan perkembangannya memang sangat luar biasa baik dari segi adaptasi terhadap kondisi zaman, menghadapi berbagai tantangan, juga berbagai inovasinya yang saya pikir memang ini diperlukan saat ini dari berbagai perbankan supaya mereka bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, supaya makin banyak masyarakat yang bisa menggunakan layanan dan produk perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kemarin hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, BPR Karanganyar ini mendapatkan satu penghargaan, yaitu Indonesia BPR Brand Award 2021. Mungkin kita sedikit flashback lagi Pak, kita tayangkan video waktu kemarin BPR Karanganyar mendapatkan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 dari Suara Pemerintah DKI dan juga Trust & Co Indonesia. Kita saksikan dulu Pak video penghargaan kemarin. Silakan diputar videonya. Baik, achiever berikutnya dianugerahkan kepada BPR Bank Karanganyar merupakan bank perkreditan rakyat milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berkembangnya BPR Bank Karanganyar telah memberikan peran aktif dalam pembangunan sosial ekonomi serta memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan masyarakat di Karanganyar. Sebagai bank milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, PUD, BPR Bank Karanganyar turut berperan dalam meningkatkan pendapatan per kapita daerah, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil menjadi tujuan utama hadirnya BPR Bank Karanganyar. Pelayanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan ramah membuat BPR Bank Karanganyar semakin berkembang dengan semakin bertambahnya nasabah di berbagai wilayah di Karanganyar. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, BPR Karanganyar telah mencatatkan aset hingga lebih dari 200 miliar rupiah dengan pencapaian omset lebih dari 29,5 miliar rupiah. Inilah peraih Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia, PUD BPR Bank Karanganyar. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Wisnu Wardana SEMM selaku Direktur Utama PUD BPR Bank Karanganyar. Kami persilahkan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia-Nya, dengan berbagai dinamika, akhirnya Bank Karanganyar dapat memperoleh penghargaan di tahun 2021 ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada pengurus, jajaran eksekutif, struktural, dan seluruh keluarga besar PUD BPR Bank Karanganyar karena dedikasi dan kerja kerasnya kita di tahun ini menerima penghargaan yang dapat kita banggakan. Akhirnya saya berdoa semoga penghargaan ini dapat memicu
kinerja kami supaya lebih baik dan mendapat bisa melayani nasabah dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu Wardana SEMM selaku Direktur Utama BPR Karanganyar. Berkembangnya BPR Bank Karanganyar telah memberikan peran aktif dalam pembangunan sosial ekonomi, serta memberikan kontribusi yang besar dan penting di dalam pembangunan, khususnya di masyarakat di Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat kepada BPR Karanganyar atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021, pemenang top 250 di Indonesia. Ya, baik Bapak, dan rupanya sudah siap semuanya Bapak ya. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Bank Perkreditan Rakyat Karanganyar atas prestasi yang telah diraih. Nah, kita ngomong-ngomong prestasi nih Pak, tentu mungkin selain Indonesia BPR BMO 2021 yang kemarin baru didapatkan juga banyak sekali prestasi atau penghargaan yang sudah diraih oleh Bank Karanganyar sejak awal berdiri sampai sekarang. Mungkin pertama seperti apa nih tanggapan Pak Wisnu? Kalau kemarin kan space-nya kita cuma sedikit, ya cuma nggak ada 1 menit. Nah, mungkin sekarang bisa disampaikan Pak mengenai penghargaan kemarin diraih, kemudian prestasi-prestasi apa saja yang pernah didapatkan oleh Bank Karanganyar ini sehingga bisa eksis sampai sekarang puluhan tahun Bank Karanganyar memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat khususnya di Karanganyar. Silakan Pak Wisnu. Iya, terima kasih. Kami terus terang kemarin di masa pandemi ini juga speechless ya. Kita kaget, kita sangat berterima kasih ada prestasi yang bisa kami capai. Walaupun sebelumnya beberapa kali kita juga ada Pak, penghargaan buat beberapa tahun berturut-turut. Tapi waktu selama pandemi ini kita sudah, kelihatannya kok landai-landai saja juga. Landai-landai juga, terus kemarin ada penghargaan itu kita menambah spirit kita lagi Pak. Terus terang kami sangat berterima kasih, kami di asosiasi Pak, kita di Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat yang swasta, maupun yang di Perbamida, Asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah. Itu kita selama bertahun-tahun kemarin ada beberapa prestasi buat kita bisa bertemu langsung. Memang 2 tahun terakhir ini kami seasosiasi memang agak jarang Pak. Agak jarang kita konsen di pemulihan ekonomi, konsen di pandemi. Kemarin ada penghargaan itu kita semua mengucapkan selamat Pak. Mengucapkan selamat. Ada beberapa juga yang dapat penghargaan, tapi tidak sebanyak yang dulu. Itu juga saling memberikan motivasi untuk teman-teman, walaupun dalam masa-masa yang sulit ini kita harus bergerak lagi, dan itu memicu teman-teman BPR lain dan juga teman-teman di bank kami. Oh, ternyata kita di masa-masa seperti ini masih eksis, masih ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Itu ya Pak yang bisa kami rasakan, yang bisa kami sampaikan. Pak, ini kalau saya melihat ya cikal bakal dari BPR Bank Karanganyar, awalnya awal dari Badan Kredit Desa yang tujuannya adalah untuk menyediakan permodalan bagi usaha kecil. Kemudian saya juga membaca visi misinya BPR ini, BPR Karanganyar ingin menjadi BPR unggulan dan andalan untuk usaha mikro dan menengah. Artinya apakah memang yang ingin disasar ataupun ingin dibantu oleh BPR Karanganyar ini kebanyakan adalah UMKM. Nah, seperti apa sih Pak bentuk pelayanannya ataupun nasabah yang sudah dibantu oleh BPR dari segi UMKM? Apakah saat ini juga masih ingin menggarap ataupun membangun ataupun membantu
masyarakat yang sedang mengembangkan usaha di sektor UMKM. Seperti apa Pak layanannya terhadap UMKM? Ya, terima kasih. Sejak awal kami memang memposisikan diri, Pak, memposisikan diri untuk menjadi mitra kerja UMKM dan kalangan mikro. Itu sudah komitmen kami, walaupun plafon kami juga sudah bisa besar, sudah BMPK kami juga sudah bisa untuk melayani umum yang lebih besar, tapi tetap komitmen kami, basic kami untuk UMKM. Contoh yang kita layani, kita melayani satu kampung, Pak. Satu kampung namanya Desa Tegal Asri. Desa Tegal Asri itu sebuah desa di Karanganyar Kota. Kita bekerja sama memberikan pembinaan kepada mereka, memasarkan produk-produk mereka. Jadi setiap hari Minggu, mulai jam 6 pagi sampai siang, kita di lapangan, di alun-alun itu mengadakan senam, Pak. Senam pagi bersama. Di situ ada sekitar 150-an pedagang mikro UMKM. Kita yang memberi mereka modal, tapi kita di situ juga membuka counter tabungan. Dan alhamdulillah dengan acara itu selama sudah berjalan 2 tahun ini, image kami sebagai BPR yang bersahabat dengan UMKM sudah mulai terdengar di mana-mana. Jadi seluruh pedagang hampir se-Solo Raya, Karanganyar, tiap minggu itu memenuhi lapangan, memenuhi tempat yang biasa kami mangkal untuk memberikan pelayanan. Dan itu semakin berkembang, Pak. Jadi kita memberikan bimbingan untuk produk-produk mereka, memasarkan, sekaligus memberikan solusi apabila dan mereka ada kendala. Itu yang kita lakukan. Ya, kalau kita bicara soal layanan Pak produk, tadi mungkin sudah dibahas sedikit sama Pak Wisnu. Nah, saya ingin ada penjelasan lagi karena saya melihat ya memang kalau BPR kebanyakan memang cara garis besarnya produknya itu ya tabungan, deposito, dan kredit. Kemudian dari 3 produk itu mereka berinovasi dengan nama yang berbeda, kemudian dengan layanan yang berbeda. Jadi masyarakat juga semakin tertarik. Nah ini kalau saya baca dari BPR Karanganyar ini tabungannya pun punya istilah-istilah yang menarik sih menurut saya, kayak tabungan Srikandi, tabungan Harimas dan sebagainya. Kemudian juga ya dari segi deposito dan kredit tentu juga memiliki satu inovasi atau satu nama program untuk bentuk layanan di mana masyarakat bisa semakin mudah dan semakin tertarik menggunakan layanan-layanan yang ada di BPR Karanganyar. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai berbagai produk dan layanan yang dihadirkan oleh BPR Karanganyar ini. Ya, kasih. Ini produk yang kita kembangkan. Itu ada sarana WA nasabah. Jadi setiap ada transaksi tabungan, baik masuk atau keluar, itu adalah laporan tertulis secara langsung dari WA ke HP nasabah masing-masing. Jadi itu adalah sangat aman. Tabungan itu tidak mungkin dijalankan oleh orang lain, karena pasti ada laporan masuk. Hari ini kita ambil 1 juta, masuk 5 juta, langsung terlaporkan dalam saat itu juga masuk ke WA nasabah. Yang kedua, kita ada brandless, Pak. Brandless itu nasabah bisa mengakses semua kebutuhan untuk BPR. Jadi semua yang dibutuhkan, kita ada fitur di situ yang kita tawarkan, nasabah bisa langsung mengaksesnya. Setelah kita akses, baru kita tindak lanjuti. Apakah pembukaan rekening, apakah pengajuan kredit, itu sekarang via Brandless. Dan apabila itu setelah bisa berjalan, setelah kita ambil kredit, untuk masuk, untuk mengangsur pun bisa lewat media itu. Jadi tidak perlu nasabah tatap muka datang ke kantor. Itu Pak layanan kami. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Pak Arief ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan mengenai BPR Bank Karanganyar ini, Pak. Silakan Pak Arief. Ini seru ini, diskusi mengenai digital nih, Pak.
Nun sewu nih Pak Wisnu. Oke. Ketika kita ngomongin digital kan artinya ada dua hal Pak yang harus kita persiapkan Pak. Satu internal kita yaitu SDM kita. Yang kedua adalah sampai sejauh mana masyarakat memahami teknologi digital. Artinya ini menjadi sesuatu hal yang memang harus dipecahkan bersama. Ketika ngomongin digital, kendala utamanya selain SDM adalah biaya operasional atau pengadaan dari digital tersebut. Yang kedua adalah dari konsumennya, karena kita tahu persis pada zaman dulu banyak sekali warga atau masyarakat Indonesia yang tidak berani berhubungan dengan bank karena tempatnya mungkin terlalu mewah, terlalu formal, sampai ada anekdot bahwa untuk masuk ke bank aja terkadang mereka copot sepatu atau sendal. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang saya lihat di online khususnya, mereka naruh uang di bawah kasur. Nah, menghadapi era digital seperti ini, Pak, yang saya melihat era digital yang dipaksakan karena adanya COVID, tetapi ini menjadi opportunity bagi kita semua untuk langsung beradaptasi, untuk saling mengedukasi, baik untuk masyarakat maupun dari kita. Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan Bapak tentunya dalam melakukan adaptasi tersebut dengan adanya pandemi ini memasuki era 4.0 tentunya Pak ya. Dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar masyarakat ikut menggunakan yang tentunya goals-nya nanti adalah lebih kepada peningkatan pelayanan nasabah dan penambahan jumlah nasabah. Bisa diceritakan Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Untuk era digital ini sebelum masa pandemi pun kita sudah mulai masuk Pak. Karena kita tahu arah ke depannya seperti itu dan mau dan tidak mau kita harus seperti bank umum. Tapi kalau kita lakukan secara frontal Pak, masyarakat kita di pedesaan itu jaringan internet pun masih banyak yang belum masuk. WA, HP pun, medsos pun banyak yang masih belum bisa. Kita adakan win-win solution Pak. Win-win solution itu seperti saya kemukakan tadi di depan, kita setiap ada aplikasi nasabah masuk, kita ada dua aplikasi Pak. Pertama aplikasi yang manual, dan aplikasi yang digital. Itu wajib mereka isi semua. Wajib isi nomor HP, nomor telepon, email, dan lain-lain, dan kita jalankan sesuai kebutuhan mereka. Jadi yang nasabah perkotaan yang bisa langsung kita akses pakai itu. Yang belum kita akses sampai saat ini kita ada 12 kantor kas, Pak. Ada 12 kantor kas yang masuk ke pelosok-pelosok daerah, sehingga nasabah itu tidak perlu datang kantor kita pusat di kota. Bisa di kantor terdekat. Kantor-kantor kas kami itu lebih familiar, lebih menyatu dengan sekitar, lebih menyatu dengan pasar sekitar, dengan pemerintahan sekitar. Kalau yang warga-warga kota, kita bisa akses dengan digital, bisa datang sendiri di kantor kami di pusat. Itu sebelum pandemi, Pak. Dengan adanya pandemi ini, kita sedikit-sedikit mengedukasi ke nasabah yang memang pertama kali sudah menggunakan medsos, kita anjurkan untuk menggunakan sarana itu daripada bertatap muka. Dan untuk nasabah-nasabah yang belum terjangkau oleh digital, kita juga edukasi sedikit-sedikit untuk angsuran, untuk tabungan, kita door to door, Pak. Jadi nasabah tidak perlu datang ke kantor, mereka tetap di rumah, petugas kita dengan prokes mendatangi tempat mereka untuk ambil angsuran, untuk kredit, untuk tabungan. Itu Pak yang selama ini bisa kami lakukan. Jadi win-win solution. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu tagline atau motonya apa Pak dari BPR ini Pak? Ya, tagline kita mudah, cepat, terpercaya Pak. Mudah, cepat, terpercaya. Ya. Dan sudah teraplikasi ya Pak ya, karena adanya sistem mewah secara sistem tadi engine ya Pak? Iya, sudah teraplikasi. Ya, terima kasih. Wow, keren Pak, keren. Oke, silakan Mas Rahmat, mungkin ada pertanyaan selanjutnya Mas. Ya, luar biasa menurut saya Bang Karanganyar. Meskipun ya
kalau saya lihat memang ini adalah perusahaan daerah milik pemerintah, tapi saya melihat juga dari segi inovasi tidak istilahnya tidak kaku, tidak formalitas, hanya istilahnya bergantung kepada pemerintah menunggu fungsional. Tapi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Pak DPR Karanganyar ini menjadi satu perbankan yang sangat inovatif, sangat adaptif, sehingga semakin dikenal oleh masyarakat. Saya mau minta pendapat Pak Arif nih Pak, gimana nih melihat BPR Karanganyar setelah dari tadi kita berbincang-bincang tentang BPR Karanganyar, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Pak Arif untuk akhir penutup, mungkin nanti saya juga minta masukan dari Pak Wisnu juga. Oke. Silakan Pak Arif. Sebelum saya memberikan kata-kata penutup, ada satu hal Pak yang saya ingin tanyakan, karena ini berhubungan dengan kepemilikan dari BPR tersebut. Bukan salah satu, tapi BPR tersebut dimiliki oleh kabupaten daerah. Nah, sudah tahu semua mungkin Bapak Wisnu, saya dan teman-teman sekalian bahwa di pemerintah sudah ada program distribusi terhadap 1 miliar untuk setiap kepala desa atau ke dusun. Apakah untuk distribusi uang yang dari pusat, artinya uang distribusi untuk sebesar 1 miliar untuk setiap kepala desa juga sudah melalui rekening atau dari BPR yang Bapak pimpin? Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Itu distribusi itu namanya ADD Pak, Anggaran Dana Desa. Betul. Anggaran Dana Desa. Itu kalau di Permenkunya memang harusnya di bank umum. Tapi ada beberapa teman yang bisa masuk, tergantung pemilik juga. Itu kita di sini, kebetulan di Karanganyar, itu ada 2 bank yang 100% milik pemerintah. Ada 2 BPR, 1 kota, dan Bank Jateng. Itu yang untuk anggaran sing 1 miliar per desa, itu masih di Bank Jateng karena bank umum. Tapi anggaran-anggaran desa yang lainnya itu lewat kami, Pak. Bisa lewat kami. Kredit perangkat desa, terus untuk OP3K, untuk kredit untuk karyawan dengan perjanjian khusus. Pegawai dengan perjanjian khusus itu adalah PNS, tapi yang menggaji dari tingkat 2. Ada PNS yang gajinya dari pusat. Itu yang dari tingkat 2 sudah masuk ke kami, Pak. Jadi beliaunya itu karena ada 3 bank besar, terutama Bank Jateng, BPR-nya 2, memberikan masing-masing spesialisasi. Itu. Kita dapat yang untuk kredit perangkat desa. Artinya BPR yang dimiliki oleh pemerintah khususnya kabupaten daerah memang mendapatkan sebuah prioritas, mendapatkan sebuah pelayanan, dan juga mendapatkan support langsung Pak ya, dari kabupaten atau pemerintah setempat ya Pak. Boleh tahu nggak Pak, ketika tadi Bapak mengatakan bahwa tidak ada koreksi Pak ya mengenai peningkatan atau goals target dari BPR Bapak, betul ya Pak ya? Sejauh ini peningkatan atau sejauh ini tidak dilakukan koreksi yang terhadap target, lebih dikarenakan pada faktor artinya dari strategi yang Bapak lakukan, yaitu kebetulan juga disupport oleh pemerintah daerah, atau ada faktor lain Pak yang kira-kira sangat signifikan bahwa kita tidak perlu mengkoreksi target tahun ini. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Kita rencana bisnis bank, RBB Pak. Rencana bisnis bank itu oleh OJK itu diberi kesempatan setahun di pertengahan tahun untuk revisi. Kebanyakan teman-teman kami semua dengan adanya pandemi itu di pertengahan tahun, di semester pertama itu melakukan revisi Pak. Jadi dia pasang target, karena ada pandemi itu, revisi. Target kebanyakan turun, Pak. Target turun itu juga revisi dividen ke Pemda. Oh, karena ada pandemi, target turun.
Nah, kita sudah 3 tahun ini, walaupun ada pandemi, alhamdulillah kita tidak koreksi, Pak. Tidak kita koreksi, cuman kita penekanan ke SDM untuk penanganan itu. Penekanan ke SDM, bagaimana caranya, walaupun seperti ini, semaksimal mungkin harus bisa masuk. Semua kredit, semua tabungan. Memang kita tidak koreksi, tapi kita memang kerja kita tambah keras, Pak. Ekstra ya, Pak? Ekstra, Pak. Ekstra. Kerja keras, kerja cerdas. Ya, kita tambah ekstra, terus terang itu, Pak. Faktor pertama. Faktor kedua, alhamdulillah, Pak, kita berterima kasih ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kemenkyu. Di masa pandemi ini ada subsidi bunga, Pak. Ya, itu sangat menolong. Dan itu diberikan untuk nasabah-nasabah yang benar-benar terkena dan kualifikasi tertentu, Pak. Jadi kalau kita dulu memang analisanya benar, analisanya kredit, pemberian kredit, dan benar-benar terdampak, itu subsidi bunga bisa turun. Bisa turun, kita berikan 100% ke yang bersangkutan diangsur ke kita. Tapi kalau dulu analisanya itu tidak benar, kurang akurat, itu dengan adanya pandemi itu kelihatan, Pak. Kelihatan sekali. Jadi profesional di sini sangat terlihat ya, Pak ya? Iya. Saya berterima kasih. Halo, Pak. Ya, OJK kan klarifikasi. Akhirnya yang kita ajukan itu 100% dipenuhi semua. Alhamdulillah. Itu salah satu faktor, Pak, yang kita tidak perlu rubah RBB. Kita pendapatan terpenuhi semua itu dari itu. Gitu, Pak. Artinya kalau bisa saya kasih closing statement nih, Mas Rahmat. Pertama-tama sekali bahwa keberhasilan dari BPR yang dipimpin oleh Pak Wisnu adalah satu adalah profesional kerja. Kedua adalah adaptasi ke digital yang disesuai dengan target pasarnya, artinya peningkatan digital untuk trust, artinya bagaimana setiap aktivitas transaksi sudah langsung direspon melalui WhatsApp secara langsung ya Pak, secara engine. Ya, langsung dari artinya ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tentunya. Yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan secara personal oleh setiap kru atau karyawan dari BPR yang Bapak pimpin terhadap calon nasabah maupun terhadap nasabah-nasabahnya. Mungkin ada ikatan emosional ya Pak di situ. Jadi ada 3 hal ini mungkin Mas Rahmat. Catatannya adalah 1 profesional, kedua adalah tadi bagaimana pengaplikasian digital untuk meningkatkan trust, dan yang ketiga adalah kemampuan melakukan sentuhan terhadap nasabah secara personal yang akhirnya meningkatkan emotional bonding antara BPR dengan nasabah yang Bapak pimpin. Begitu ya Pak, kurang lebihnya ya Pak ya. Mungkin dari saya closing statement-nya seperti itu Mas Rahmat. Mungkin saya ingin tanyakan sebelumnya Pak. Ketika Bapak apa sih yang ada di benak Bapak terhadap event kemarin? Karena tadi Bapak mengatakan ada uniqueness terhadap aktivitas awarding kami yaitu BPR. Bagaimana dari sisi penyajiannya? Terus yang terakhir adalah apa harapan Bapak terhadap suara pemerintah, terhadap event yang kami lakukan? Silakan Pak Wisnu. Iya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya mengapresiasi Pak, mengapresiasi dengan suara pemerintah atas penghargaan ini. Penyajiannya juga simple, prosedurnya juga gampang, akurat, dan kami bersama tim juga mendapat ini senang sekali, Pak. Jadi publish-nya juga bagus. Intinya kok sesuai tagline kami juga ya. Mudah, cepat, terpercaya. Alhamdulillah Pak. Iya. Harapannya bahwa ke depan kita akan saya pengennya juga itu mudah, dapat bekerja sama. Iya. Satu lagi Pak, mungkin Pak kalau nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui Mas Rahmat mengenai rilis atau
liputan-liputan apa atau sesuatu yang bisa disampaikan kami, sampaikan aja melalui kami, nanti melalui Mas Ahmad. Mungkin nanti saya juga akan ngirim di chat nomor handphone saya atau mungkin bahwa ingin lebih lanjut kita bekerja sama atau kita lebih lanjut bisa bersilaturahmi ke depannya. Siap. Nanti bisa kita datang. Satu kata atau satu kalimat buat suara pemerintah dan event wording-nya, Pak. Ya. Sangat hebat dan sangat memotivasi kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Silakan Mas Rahmat untuk selanjutnya saya silakan kepada Mas Rahmat kembali. Ya. Sangat inspiratif ya. Bincang-bincang kita pada siang hari ini luar biasa BPR Karanganyar. Ya, semoga perkembangan BPR ini bisa menjadi suatu kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan saya juga berharap bincang-bincang kita ini bisa jadi inspirasi untuk BPR-BPR yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kita akan publish ke berbagai BPR yang ada, sehingga bisa saling berkomunikasi, saling bisa memberikan inspirasi. Oke, Pak Wisnu, mungkin kita cukupkan untuk interview kita pada hari ini. Terakhir untuk closing statement dari Pak Wisnu, mungkin ada yang ingin disampaikan baik untuk nasabah, ataupun untuk pemerintah, ataupun untuk SDM, atau untuk DPR di seluruh Indonesia, atau closing statement yang hal yang paling penting yang ingin disampaikan oleh Pak Wisnu di akhir interview kita. Silakan Pak Wisnu, closing statement. Ya, terima kasih pertama untuk suara pemerintah. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih sekali, itu adalah sangat mengangkat kami, memotivasi kami. Dan untuk nasabah kami, lihatlah kami sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang, lihatlah perkembangan kami, pencapaian kami, tetap bermitra. Dan untuk teman-teman BPR yang lain, marilah kita bersama-sama. Di masa pandemi ini kita tetap bergerak. Kita tetap melayani seluruh masyarakat dengan protokol kesehatan. Jangan sampai ekonomi ini mandek. Karena kalau ekonomi mandek adalah sangat sulit. Tetap jalan terus. Apapun yang terjadi, tetap bergerak semangat, ya, Pak? Tetap bergerak, harus. Ya, itu Pak. Oke Pak. Bisa dibalas chatting saya Pak? Agar kita bisa lebih lanjut berkoordinasi Pak. Oke. Mungkin gitu aja Mas Rahmat. Ini kelihatannya ada seri kedua Mas Rahmat untuk bincang-bincang melalui Zoom dengan Pak Wisnu nih Pak. Karena seru sekali ini diskusinya ini. Silakan Mas Rahmat. Oke, terima kasih Pak Wisnu Wardana atas waktunya. Mudah-mudahan semakin berkembang BPR Karanganyar, masyarakat di sana juga semakin sejahtera dan bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.